saya masuk ke sini, kaget-kaget juga saya. Kenapa masih dari depan sudah disuruh berhenti mobil? Ternyata sudah ada mobil khusus tadi yang menunggu saya. Gerandong atau odong-odong. Kemudian luar biasa, plat nomornya DN1E. Nah, tapi yang uniknya plat nomornya tadi dari apa tadi? Sosiru, kan? Nah, Sosiru dikasih warna merah tadi, plat nomornya Bupati warna merah, kemudian ditulis DN1E. Ya, ini hanya terjadi di Posko Pesisir Utara. Kasih tepuk tangan lagi untuk warga masyarakat yang ada di Posko Pesisir Utara bersama seluruh Kades. Pak Camat juga tentu saja luar biasa penyambutan yang sudah dilakukan. Program Bunga Desa di Tambarana, dengan adanya program itu saya bisa mengurus akte kelahiran saya sekarang ini. Harapan Bapak untuk ke depannya? Harapan saya ke depannya supaya bisa masyarakat bisa mengurus yang lebih mudah lagi, tidak repot-repot untuk ke sana ke sini. Apa mempermudah kita berurusan, kesan dan kesannya semoga ke depannya bisa dibikin kembali yang begini supaya mempermudah kita untuk pergi ke kota. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Manfaat dari Bunga Desa ini kami rasa senang untuk diturunkan di sini untuk Bunga Desa ini. Kami masyarakat ini yang jauh dari kabupaten bisa berurusan sekarang dan hari ini di sini. Sangat berterima kasih kepada Bupati. Kesannya sini ini semua masyarakat desa di Posko Pesisir Utara bersaudara sangat mensyukuri adanya turunnya Bunga Desa ini. Ya, itu. Harapannya kami ke depan semoga semua masyarakat Posko Pesisir Utara bersaudara ini lebih giat lagi untuk membangun desa atau membersihkan desa sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah ke depannya. Pak, ngurus apa Pak? Ngurus pajak. Pajak? Iya. Dipisah? Atau apa? PBB? Perkintalan. Oh, perkintalan. Sudah diproses? Sementara. Enak nggak Pak sekarang? Ya enak lah daripada ngurus jauh-jauh poso. Jos loh Pak? Jos lah. Kalau kesini kan langsung. Pemerintahnya yang datang. Memang pemerintahnya bagus. Sudah seperti ini masyarakat kan senang. Berarti mantap. Jos Pak. Oke, sip. Sampai dengan saat ini setelah berjalan kurang lebih 8 bulan pelaksanaannya, ya, jadi setiap bulan 1 kali kami mengadakan Bunga Desa. Jadi Bupati bukan hanya berkantor di ruang ber-AC di gedung yang besar di kantor Bupati, tetapi Bupati juga akan berkantor 1 bulan 1 kali di desa. Ini tentu saja sesuai dengan janji yang sudah saya sampaikan kepada masyarakat, ya, apabila saya menjadi Bupati, program Bunga Desa ini yang akan saya lakukan. Kenapa? Karena dulu saya ingat sekali, ya, sebenarnya awal pencetusnya ini saya dapat idenya juga salah satunya ya dari masyarakat yang ada di Posko Pesisir Utara. Ada satu ibu-ibu dia bilang sambil bataria pada saat itu gitu ya. Ibu katanya kalau nanti ibu Tuhan tolong jadi bupati, tolong jangan sombong kepada kami masyarakatnya ya. Kalau lewat di jalan buka kaca gitu. Kalau tidak nanti kami lempar telur katanya ibu punya mobil. Begitu kan? Kemudian setelah itu nanti ibu jangan cuma ibu di kota-kota terus, harus datang juga kunjungi kami di desa. Nah, hal-hal yang seperti ini membuat saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Banyak juga waktu itu ibu-ibu, ini yang paling cerewet ibu-ibu. Ya, mana ibu-ibu ini? Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini yang membuat saya terinspirasi sebenarnya, sehingga saya buat program Bunga Desa ini. Ibu-ibu bilang, ibu, orang ini banyak sekali kalau mau urus KK, urus KTP susah.
Bahkan ada satu orang tua, nenek begitu ya, yang bilang, saya jauh dari poso pesisir utara. Ke kantor desa dibilang harus ke kantor kecamatan mengurus kakak. Ke kantor kecamatan dibilang sudah tidak ada datanya di sini. Harus ibu ke Dukcapil di Poso. Bayangkan ibu saya sampai di Poso katanya tidak ada data saya di Dukcapil. Waktu ini keluhan ya, seorang orang tua ini yang keluhkan ke saya. Sehingga dari Dukcapil Poso katanya daftar ulang lagi ke desa dan ke kecamatan supaya keluar di database datanya. Jadi nenek ini sambil dia so sedih menangis, beliau bilang sama saya, bagaimana ini sebenarnya pemerintah? Ke depan saya titip sama ibu, kalau ibu jadi bupati tolong diperbaiki yang seperti ini. Kami ini orang tua, jalan saja sudah susah, gitu kan? Kami mau urus kakak karena tidak ada keluarga yang bantu urus, semuanya keluarga di Palu. Saya harus urus sendiri, jauh-jauh katanya di Pimpong-Pimpong. Nah, hal seperti ini yang buat saya berpikir, ya, bagaimana caranya supaya kami bisa memperbaiki tentu saja pelayanan-pelayanan seperti ini. Ya, pastinya dalam sistem-sistem pelayanan pemerintah masih banyak tentu saja kekurangan, kami harus mengakui. Tetapi bagaimana mempermudah kepada masyarakat sehingga tercetuslah Bunga Desa ini ya. Bupati ngantor di desa, ya, mengawal langsung semua OPD yang hadir pada saat ini, gitu ya, untuk memberikan langsung pelayanan prima kepada masyarakat, ya. Datanya ada semuanya di sini, jadi tidak perlu lagi sulit, gitu kan. Nanti kemudian Bunga Desa juga bisa diadakan di kecamatan misalnya Poso Pesisir Selatan. Kalau yang ada keperluan dari masyarakat Poso Pesisir Utara bisa juga menyambangi ke sana, gitu ya, sehingga tidak perlu harus langsung ke kota. Nah, hal-hal seperti ini adalah juga yang menjadi latar belakang kami sehingga kami melaksanakan Bunga Desa. Dan ini tentu saja sebagai bentuk komitmen dan kecintaan kami kepada masyarakat, bahwa hanya di momen-momen seperti ini kami bisa bertemu langsung dengan masyarakat. Bupati mendekatkan diri dengan rakyatnya. Tidak ada jarak antara bupati dan rakyatnya. Sama seperti yang saya sampaikan dulu pada saat menjelang pilkada. Ya, tidak ada sekat antara bupati dan rakyatnya. Bisa kita lakukan tanya jawab di tempat ini. Ya, jadi silakan sebentar ada tanya jawab. Dan juga apabila masalah-masalah yang lebih teknis, lebih detail disiapkan di sana, kami bisa berkantor, akan duduk langsung dan bisa berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu jika memiliki masalah-masalah yang akan dikomunikasikan dengan kami. Inilah kami pemerintah daerah Kabupaten Poso, gitu ya. Saya juga berterima kasih kepada seluruh OPD, ya, kepada seluruh ASN Kabupaten Poso yang sudah dengan semangat ya datang dalam pelayanan Bunga Desa, dan akan kami yakin hari ini memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan yang prima untuk Bapak Ibu semua masyarakat yang ada di Poso Pesisir Utara. Terima kasih, saya Mayor Jenderal TNI Farid Ma'ruf, Wakil Inspektur Jenderal TNI. Saya mantan Danrem 132 Tadulako. Sekarang saya di Jen TNI, saya kembali ke Poso untuk memastikan bahwa kondisi Poso saat ini sudah betul-betul kondusif. Tidak ada lagi permasalahan keamanan, tidak ada lagi permasalahan teroris. Sehingga kehadiran saya ke sini diperkuat dengan adanya program Bunga Desa ini. Bupati dan wakil ngantor di desa. Luar biasa saya lihat antusiasme masyarakat. Kemudian inilah dari hasil wawancara tadi dengan 2-3 orang, mereka sangat merasakan manfaat bahwa birokrasi itu dipotong, tidak ada pungli. Hasil yang mereka dapatkan KTP cepat jadi, kemudian KK dan kartu akte lahir dan semua cepat jadi. Nah, ini menurut saya sebuah cara kepemimpinan yang paling bagus. Saya selaku Inspektur Jenderal TNI, saya menghimbau agar kepolisian dan TNI mendukung penuh program Bunga Desa ini. Ini yang akan membawa kesejahteraan kepada masyarakat, bahwa mereka diperhatikan oleh negara. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Bupati. Jadi Ibu Bupati luar biasa ini. Saya ingin Ibu Bupati terus melanjutkan program Bunga Desa ini, dan masyarakat silakan berterima kasih memiliki bupati yang memiliki ide yang cemerlang. Terima kasih sekali lagi. Selamat untuk Ibu Bupati dan masyarakat, selamat menikmati hasil karya Ibu Bupati. Terima kasih. Ini jago. Jangan nangis ya. Ya, jangan takut ya. Dia
setelah kurang lebih 8 bulan pelaksanaan bunga desa, masih banyak masyarakat yang tanya-tanya lagi, apa itu bunga desa? Ya, tadi sudah saya sampaikan, itu bunga desa adalah bupati ngantor di desa. Dulu waktu kampanye, saya sering bilang, ke depan kalau Tuhan berkehendak, gitu ya, bupatinya yang terpilih perempuan. Nah, bupati perempuan ini akan menjadi bunga di desa. Nah, begitu juga makna yang bisa ini. Jadi, bupati menjadi bunga di desa atau bupati ngantor di desa. Maknanya adalah pemerintah daerah hadir langsung berkantor di desa, hadir lebih dekat di tengah masyarakat desa untuk memberikan pelayanan langsung sekaligus bertatap muka, diskusi, dan melihat langsung kondisi kehidupan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran kami juga selaku pemerintah daerah akan mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan program pemerintah daerah sehingga program pembangunan desa lebih tepat sasaran dan hasilnya pun bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mengemban amanat masyarakat Kabupaten Poso, pemerintah Kabupaten Poso mengambil kebijakan strategis melalui RPJMD 2021-2026 berupa 7 pilar program pemerintah daerah yang tertuang secara teknis dalam program kegiatan organisasi perangkat daerah Kabupaten Poso. 7 pilar tersebut adalah Desa Maju, Poso Sehat, Poso Pintar, Poso Sejahtera, Poso Pakaroso, Poso yang harmoni dan tangguh, serta Poso bersinar dan terdepan. Kami hadirkan keseluruhannya itu untuk masyarakat Sintuwu Maroso. 7 pilar program unggulan pemerintah daerah tersebut terus kami sosialisasikan, bahkan telah kami wujudkan satu persatu untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Poso. Jadi mungkin kalau sudah banyak Bapak Ibu dengar ya, ada kesehatan gratis, saya berharap sudah bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Kalau belum bisa mengakses, hari ini juga ada stand pelayanan BPJS maupun stand pelayanan dari Dinas Sosial. Silakan dikonsultasikan di sana supaya mendapat arahan lebih jelas bagaimana jika Bapak Ibu belum bisa mengakses BPJS ini secara gratis ya, nanti diuruskan. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu sudah dengar tentang komite gratis. Nah, komite gratis ini juga salah satunya adalah dasar pertimbangannya kami mendengar langsung dari masyarakat ya, ada hambatan-hambatan. Anak-anak kita tidak bisa ikut ujian, tidak bisa ambil raport atau tidak bisa ambil ijazah ya. Hal-hal ini yang tentu saja melatar belakangi saya melaksanakan program komite gratis ini, tetapi tentu saja uang komitenya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Jadi pernah ada satu kali seorang ibu datang kepada saya mengeluh gitu ya, sudah dengan menangis mengeluh. Kenapa? Karena anaknya sudah tidak mau sekolah. Kenapa? Hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar uang komite. Pertama kali tidak bisa ikut ujian karena tidak bisa bayar uang komite 3 bulan orang tuanya ya, karena waktu itu uang komitenya 100.000 gitu ya, 100.000 per bulan. Ya, ini mungkin agak tinggi karena di tingkat SMA, tetapi keluhannya tetap disampaikan kepada bupati. 3 bulan tersebut diumumkan tidak bisa ikut ujian, hari hanya tidak bisa ikut ujian Bapak Ibu, anak-anak ini ya. Tetapi setelah diumumkan akhirnya guru-guru membantu mengumpulkan uang, bisa ikut ujian. Kali berikutnya pada saat ujian lagi ya, diumumkan lagi di depan kelas bahwa anak ini tidak bisa ikut ujian gitu ya. Nah, ini sudah ada rasa malu, sudah SMA gitu kan, sehingga dia pulang ya, dan tidak mau lagi masuk sekolah. Pulang ke rumah menyalahkan orang tua, kenapa orang tua tidak bayar uang komite, akhirnya saya malu. Sudah 2 kali saya diumumkan di sekolah, di depan kelas, ya saya malu bahwa orang tua saya tidak bayar uang komite dan saya tidak boleh masuk kelas ikut ujian. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi, ya. Dan hal seperti ini tentu saja melanggar aturan dan mengambil hak-hak asasi anak-anak kita dalam bersekolah. Sehingga saya menyimpulkan kami pemerintah daerah, ya, kami tahu uang komite ini adalah hal yang sangat diperlukan untuk membantu kelancaran di sekolah. Ya, sebenarnya seperti itu, gitu ya. Nah, sehingga kami pemerintah daerah yang membayarkan uang komite tersebut ke sekolah-sekolah untuk membayarkan honor para guru honorer, gitu ya. Ini latar belakangnya sehingga kami membuat program ini. Dengan harapan apa? Tidak ada lagi anak-anak kita yang kesulitan untuk sekolah, tidak ada kesulitan untuk ujian, tidak ada yang kesulitan, tidak boleh mengambil ijazahnya, tidak boleh ambil raportnya jika belum dilunasi.
Seharusnya sumbangan itu bisa dilakukan, bisa diambil oleh sekolah, sangat bisa Bapak Ibu ya. Jadi jangan salah kaprah, seolah-olah tidak boleh ada sumbangan, sangat boleh. Tetapi sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Sumbangan yang boleh diberikan oleh orang tua adalah sumbangan yang bentuknya sukarela. Tidak ada paksaan, tidak dijadikan prasyarat, apalagi sehingga bisa menghambat anak-anak kita untuk sekolah, gitu ya. Jadi program komite gratis ini intinya kami bertujuan supaya tidak ada lagi penghambat anak-anak kita untuk sekolah hanya karena orang tuanya tidak mampu membayar uang komite. Kira-kira Bapak Ibu setuju ya? Setuju atau tetap membayar uang komite saja? Setuju atau tidak? Ya, setuju ya. Kemudian Desa Maju ini sudah kami wujudkan. Oh ya, yang tadi pertama adalah bunga desa, yang kedua santuna kesehatan gratis, yang ketiga komite gratis, yang keempat acara hari ini ya, program unggulannya bunga desa. Kemudian yang kelima ada insentif untuk para tokoh agama, pemangku, imam dan pendeta ya, sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Yang kemudian awal tahun belum mendapatkan, berarti akan didapatkan insentifnya di akhir tahun ya. Kemudian yang keenam programnya adalah 500 UMKM bangkit mandiri. Nah, 500 UMKM ini adalah bantuan-bantuan yang kami berikan stimulus kepada para pelaku UMKM kita sehingga bisa menggeliatkan, menggerakkan kembali perekonomian masyarakat yang ada. Nah, baik sedikit saya ulas tentang beberapa visi misi kami. Yang pertama tentang Desa Maju. Desa Maju ini kami wujudkan dengan pemekaran desa. Tanggal 27 Januari yang lalu saya sudah meresmikan Desa Persiapan Dongi-Dongi di Kecamatan Lore Utara, dan 31 Januari saya resmikan Desa Persiapan Tambarana Utara. Kami juga melaksanakan pencanangan Kampung Hortikultura di Lore Utara dan pengembangan serta pencanangan sentra peternakan rakyat di Desa Pandayora, Kecamatan Pamunas Selatan. Juga meresmikan Kampung Budidaya Rumput Laut di Desa Tokorondo, Kecamatan Poso Pesisir, yang merupakan program pertama dan satu-satunya ya yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian sudah melakukan pengembangan pertanian serta pengembangan potensi perikanan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Pantai dan pinggiran Danau Poso. Tahun depan kami akan lebih berfokus kepada berbasis kawasan, pertanian berbasis kawasan ini ya, yang ada kurang lebih anggarannya hampir 3 miliar begitu, yang kami tambahkan khusus untuk bidang pertanian dan perkebunan ya, dan nanti akan lebih fokus tahun depan kepada pembagian bibit jagung gitu ya. Jadi nanti akan diidentifikasi dan datanya itu sudah ada sebenarnya di Dinas Pertanian ya, dari Pak Kadis nanti yang akan mengatur semuanya. Jadi Bapak Ibu saya mohon untuk proaktif ya, kalau nanti dapat bibitnya, tolong bibitnya ditanam dengan baik, gitu ya. Nanti akan ada off-takernya atau ayah angkatnya yang akan membeli ini, sehingga kami bisa yakinkan bahwa ke depan program yang mendapat bibit ini ya harus juga terbeli, sehingga sudah tahu kalau menanam sudah ada pembelinya, gitu ya. Jadi kami bisa memastikan ke depan bahwa semua yang mendapat bantuan bibit jagung di tahun yang akan datang, semua juga sudah akan kami siapkan dengan pembeli-pembelinya, seperti itu. Yang kami minta adalah kerjasama dari Bapak Ibu masyarakat semua ya, untuk menanam, untuk merawat dengan baik ya, sehingga nanti kualitas dari jagung yang dihasilkan akan baik dan layak untuk dibeli oleh para off-taker kita. Dengan sendirinya tentu saja ini akan lebih memastikan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian program yang kedua, Poso Sehat, kami wujudkan melalui kesehatan gratis ya, yang baru kita launching pada 10 Januari tahun ini, yang tentu saja kami berharap ini bisa menjangkau teristimewa untuk saudara-saudara kita masyarakat yang kurang mampu. Melalui perjanjian kerjasama dengan BPJS, pelayanan BPJS gratis bagi masyarakat kurang mampu dengan layanan kelas 3 dapat terwujud sesuai dengan jenjang layanan kesehatan, mulai dari puskesmas, rumah sakit yang ada di kabupaten sampai ke rumah sakit provinsi dan pusat. Besar harapan kami tentu saja mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa membantu masyarakat kita yang belum tersentuh pelayanan kesehatan. Dan Bapak Ibu yang ingin mengakses program BPJS kesehatan ini secara gratis, tentu saja harus mau ya dilayani di kelas 3.
Karena pelayanan gratis ini dilakukan oleh pemerintah daerah hanya untuk kelas 3, ya, tidak boleh untuk kelas 2 dan kelas 1. Seperti itu. Di seluruh Indonesia sama kelas 3. Kalau ada yang ingin pelayanan kelas 2 atau kelas 1, berarti silahkan membayar sendiri ya. Nah, ini khusus untuk pelayanan kelas 3 karena seperti itu aturan yang diatur ya untuk pelayanan kesehatan gratis. Program Poso Sehat adalah upaya kami untuk mengcover kurang lebih 3,21% masyarakat Kabupaten Poso yang selama ini belum terdaftar di JKN KIS. Upaya ini merupakan langkah kami pemerintah untuk tetap memberikan perlindungan dan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, Poso Pintar. Kami wujudkan dengan uang komite gratis, tadi sudah saya jelaskan. Dan tentu saja selain uang komite gratis ini, kami juga tetap akan menjamin kesejahteraan guru honorer yang diantisipasi ya melalui APBD. Dan juga ada penyediaan sarana prasarana pendidikan akan terus kami benahi secara bertahap ya menurut dengan skala prioritas. Jadi jika ada sekolah-sekolah yang sudah sangat urgent memerlukan perbaikan-perbaikan, silakan untuk dilaporkan ya kepada Dinas Pendidikan supaya akan kami bantu sesuai dengan tahun anggaran yang ada dan sesuai dengan skala prioritas yang ada. Kemudian yang keempat, Poso Sejahtera diwujudkan dengan memberikan bantuan kelompok, baik itu kelompok tani, nelayan maupun UMKM agar kita bisa maju dan mandiri. Program 500 UMKM Bangkit Mandiri ini sudah berjalan sejak tahun 2021 dan dilanjutkan di tahun ini anggaran 2022. Di samping itu juga ada upaya pembinaan pemasaran pemerintah daerah yang memfasilitasi pembuatan kemasan produk UMKM. Jadi jika ada ibu-ibu atau bapak pelaku UMKM di sini yang kemasannya masih dibuat sendiri, yang hanya pakai plastik yang biasa, silakan nanti berkunjung ke standnya atau tempat pelayanan dari Kumperindak ya UMKM untuk bertanya bagaimana bisa difasilitasi ke depan untuk pembuatan pengemasan yang baik, gitu ya. Juga ada kami memfasilitasi label halal serta memfasilitasi penjualan produk UMKM melalui gerai sentra oleh-oleh Poso. Ya, tahun lalu saya sudah mendorong kepada Dinas Kumperindak untuk membuat kedai sentra oleh-oleh Poso yang bisa Bapak Ibu semua akses di depan RTH ya, RTH Poso. Di ruko-ruko situ ada kedai sentra oleh-oleh Poso. Jadi jika Bapak Ibu ingin keluar daerah, bisa dulu mampir ke situ, kemudian melihat apa yang bisa dibawa. Kemudian masih dari Poso Sejahtera, kami juga mewujudkan program ini dengan pemberian santunan duka bagi keluarga atau ahli waris setelah ditetapkan di APBD perubahan di bulan Oktober tahun lalu. Jadi santunan duka ini hanya berlaku mulai Oktober 2021 ya, dan kami mohon kepada seluruh kepala desa agar proaktif juga dalam mengakses atau membantu masyarakat untuk mengakses program ini. Karena ya aturannya hanya bisa di-cover kalau tidak salah mana Pak Kadis 3 bulan saja ya, 3 bulan ya, dari 3 bulan paling lama pelaporannya dari tanggal kematian, begitu ya kira-kira. Jadi nanti untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi stand pelayanan dari Dinas Sosial ya. Dan kami berharap hal ini juga bisa ditangkap oleh seluruh kepala desa sehingga menjadikan para kepala desa memberikan pelayanan yang prima. Karena banyak saya dengar masih ada informasi bukan di Poso Pesisir Utara, di kecamatan lain, bahwa ada kedukaan yang terjadi, duka dari masyarakat, tetapi mereka belum bisa mengakses karena tidak tahu apa yang persiapannya, apa syarat-syaratnya, dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebenarnya menjadi suatu penguatan untuk para kepala desa. Ya, kalau kepala desa yang rajin menguruskan ini santunan duka pasti disayang oleh masyarakat, gitu ya. Karena di saat masyarakat berduka, ya keluarga berduka, bersedih, kadang tidak terpikir mengurus-urus hal-hal administratif seperti mengurus santunan duka. Tetapi dari pihak desa mau datang membantu, gitu ya, memberikan fasilitas untuk menguruskan ini menjadi salah satu hal yang baik. Tentu saja dalam hal kehidupan kita bermasyarakat dan menolong keluarga-keluarga kita masyarakat yang sedang berduka.
Kemudian yang kelima, Poso Pakaroso kami wujudkan melalui penataan dan penyegaran kembali aparatur pemerintahan pemerintah daerah. Juga pemerintah daerah terus melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa sekaligus melaksanakan penyelarasan RPJMD dan RPJMD desa untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan yang terutama kami sudah melaksanakan program bunga desa yang pertama di Desa Lena, kemudian setelah itu di Desa Soe, dan kemudian di Desa Silanca dan di Desa Bewa, Kecamatan Lores Selatan, dan bulan ini diadakan di Bakti Agung di Poso Pesisir Utara. Kemudian Poso Harmoni dan Tangguh kami wujudkan melalui pemberian insentif untuk para imam, pendeta, dan pemangku tahun anggaran 2022. Kemudian melaksanakan juga pelatihan kesiagaan bencana, melaksanakan pembinaan kerukunan hidup umat beragama dan pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda melalui Kema Bakti Harmoni dan pembinaan olahraga dan berbagai hal lainnya. Salah satu juga yang akan kami lakukan ke depan ini juga akan menjadi catatan dari Bapelitbangda bahwa kita akan melakukan Kema Harmoni. Nah, ini atas inisiatif dari pemuda-pemuda yang ada, baik yang sudah pernah datang ke saya, pemuda Kristen maupun pemuda Muslim, gitu ya, meminta bagaimana supaya ke depan kami para pemuda, gitu ya, kami para pemuda bisa ikut serta aktif, dan kami para pemuda bagaimana caranya supaya tidak gampang terprovokasi, dan kami bisa menjalin tali silaturahmi keakraban. Kira-kira program apa yang bisa diambil? Nah, saya bilang ada program namanya Poso Harmoni ini bisa dilakukan melalui Kema Harmoni. Jadi nanti juga silakan dari pemuda Hindu untuk bersama-sama berpartisipasi ya dengan pemuda Kristen, pemuda Muslim, pemuda Hindu. Mereka sendiri para pemuda yang akan buat konsep acaranya seperti apa, kemanya seperti apa, isinya akan seperti apa. Kemudian nanti akan dituntun oleh para tokoh-tokoh agama sehingga kemanya tentu saja akan bernuansa milenial sekali, tetapi tentu saja ada muatan-muatan religius dan muatan-muatan kerukunan antar umat beragama yang akan kita masukkan. Sehingga pesan yang sangat kuat kepada anak-anak muda kita bahwa mereka akan menjaga kerukunan dan toleransi antar umat beragama. Kemudian Poso Bersinar dan Terdepan kami wujudkan melalui internet atau wifi gratis. Kami telah membangun 11 Tower Base Transceiver Station BTS serta 18 internet desa gratis di tahun anggaran 2021. Awal tahun ini juga kami telah berjuang mengunjungi Kementerian Kominfo RI untuk mendapatkan bantuan pembangunan lagi tower tambahan di daerah-daerah yang masih blank spot atau blind spot, sehingga harapan kita bersama ke depan tahun 2024 tidak ada lagi daerah atau wilayah Kabupaten Poso yang tidak ada signal. Untuk tahun ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan digital pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat terutama di wilayah yang terbatas jaringan telekomunikasinya, kami telah mengadakan pengadaan mobile internet yang akan mulai beroperasi hari ini. Kehadiran pemerintah daerah saat ini bersama dengan TNI Polri, BUMN, BUMD, perbankan, serta instansi vertikal, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dengan berkantor sehari di desa juga sebagai upaya kami untuk mewujudkan dan merealisasikan berbagai program unggulan tersebut agar bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya cintai, saya banggakan, khusus di Kecamatan Poso Pesisir Utara, hari ini saya ingin menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, jaringan irigasi Desa Tambarana Utara dan Desa Bakti Agung yang sejak bulan Mei 2021 tidak lagi berfungsi karena bendungan rusak, yang mana irigasi tersebut mengairi persawahan Desa Tambarana Utara 120 hektar dan Desa Bakti Agung 450 hektar. Pada bulan ini telah dilakukan pekerjaan jaringan irigasi Tambarana Kiri yang terdiri dari pembuatan talang dan land hook jembatan, kemudian pembuatan lantai jembatan, pembersihan endapan di saluran sekunder lokasi pembangunan talang menuju Bakti Agung. Selain itu juga pemerintah daerah melaksanakan pembangunan irigasi persawahan daerah irigasi Kilo Atas. Kami juga menunjang sarana pendidikan tahun ini dengan dilaksanakan kegiatan pembangunan atau pengaspalan jalan ke lokasi SMP Negeri 4 dan dilaksanakan tahun depan akan dimasukkan peningkatan jalan menuju SMP Negeri 4 Poso Pesisir Utara.
Dalam rangka mengantisipasi daerah-daerah rawan bencana juga di Kecamatan Poso Pesisir Utara, tahun ini pemerintah daerah melaksanakan pembangunan tanggul pemecah ombak di Desa Tambarana, melaksanakan operasional dan pemeliharaan Sungai Matawo'o, Desa Bakti Agung, dan sungai di Desa Tambarana. Kegiatan normalisasi beberapa sungai lainnya di Kecamatan Poso Pesisir Utara akan menjadi prioritas kegiatan di tahun anggaran 2023, serta diusulkan pada sumber pendanaan melalui wilayah Balai Sungai Sulawesi 3 BWSS 3, dan BPBD juga Kabupaten sudah melakukan koordinasi dengan BPBD Provinsi untuk melakukan tindak lanjut normalisasi Sungai Matawo'o. Jadi ada banyak hal tentu saja yang secara infrastruktur akan kami lakukan perubahan dan pembenahan. Nanti Kadis PU yang akan melaporkan secara detail kepada Bapak Ibu semua apa saja tahun ini yang akan dikerjakan, kemudian apa yang direncanakan akan dilakukan juga tahun depan, sesuai dengan yang kami terima aspirasi dari para kepala-kepala desa. Ya, beberapa lalu pada saat kami ketemu, dan sudah kami sampaikan ke Dinas PUPR, dan akan mereka kaji dan kelola sesuai dengan tentu saja skala prioritas. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih, tahun ini juga pemerintah melaksanakan peningkatan dan perluasan spam di Desa Tambarana. Dengan banyaknya kasus kebakaran di wilayah Kabupaten Poso, pemerintah daerah mempunyai rencana prioritas menempatkan mobil pemadam kebakaran di setiap kecamatan, terutama wilayah kecamatan yang jauh dari jangkauan armada pemadam kebakaran, salah satunya di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara. Pemerintah Kabupaten Poso juga telah mengajukan proposal kepada Kementerian Dalam Negeri untuk pengadaan bantuan mobil pemadam kebakaran. Kita semua berharap ini akan bisa segera terwujud, mohon doa dari kita semua. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian selalu intens dan gencar melaksanakan sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik. Ini Pak Kadis tidak henti-hentinya ini turun lapangan, ya, untuk mengajari para petani-petani kita cara membuat pupuk organik. Dengan demikian ya, kita semua tidak lagi bergantung pada pupuk yang dari pabrik untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Karena apa? Karena tentu saja kita semua sudah mendengar bahwa subsidi pupuk di tahun-tahun yang akan datang akan lebih dikurangi lagi subsidinya. Sekarang sudah kurang, nanti tahun depan akan kurang lagi Bapak Ibu, ya. Sehingga lama-kelamaan beberapa tahun ke depan mungkin akan dihilangkan ini subsidinya. Ya, tentu saja kami tetap masih meminta kepada pemerintah pusat agar tidak dihilangkan, tetapi tentu saja keputusan itu berada di pemerintah pusat. Apa kami pemerintah daerah yang kami bisa lakukan? Ialah dengan cara kami mempersiapkan para petani kita semuanya untuk kita siap menghadapi apapun itu ke depan. Gitu ya, dengan cara apa? Kita membekali para petani kita dengan mengajari cara pembuatan pupuk organik plus, ya. Pupuk organik plus ini sudah dites oleh Dinas Pertanian bahwa hasilnya oke, hasilnya juga bagus, tidak kalah dengan pupuk-pupuk yang ada, dan harganya jauh lebih murah, ya. Hanya perlu kita oplos saja, ya, dengan bahan-bahan yang mungkin gampang kita dapat dari sekitar kita, gitu ya, sehingga ini bisa menghasilkan hal yang baik. Sudah 1 tahun lebih ini dicoba oleh Dinas Pertanian. Dan sudah terbukti, begitu ya Pak Kadis, sudah terbukti pupuk organik plus ini yang sudah diramu bersama-sama dan sudah diajarkan oleh Dinas Pertanian kepada seluruh petani, ini tidak kalah bersaing, malah hasilnya katanya jauh lebih baik dari pupuk-pupuk yang ada. Ya, nanti hari ini ada pelatihannya ya, ada cara pembuatan pupuk organik nanti di depan stand pelayanan Dinas Pertanian. Hari ini berapa kali sosialisasinya? 1 atau 2? Bisa 3-4 kali, malam di Baruga, Bu. Oke, jadi hari ini bisa 3-4 kali Dinas Pertanian akan mengajari masyarakat semuanya bagaimana cara pembuatan ini, dan malam juga ada sesi malam dibuat di Baruga, gitu ya. Jadi yang tidak bisa mengakses di acara pagi atau sore ini bisa mengakses malam hari di Baruga, tapi hari ini juga di sini ada pelayanannya. Ini sebagai bentuk kami mengantisipasi, ya, dan mempersiapkan para petani-petani kita jika memang ke depan ya subsidi pupuk ini dihilangkan.
Tahun ini juga pemerintah melaksanakan pengaspalan dan peningkatan jalan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Poso Pesisir Utara. Nanti Pak Kadis yang akan menjelaskan. Kemudian masih banyak lagi program kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan di wilayah ini. Program kerja pemerintah yang telah dan akan dilaksanakan secara teknis nanti setelah acara seremonial selesai, kita semua bisa menanyakan informasinya secara lengkap dan secara sistematis pada setiap stand OPD serta instansi vertikal yang ada pada saat ini. Saya berharap kehadiran kami di Desa Bakti Agung untuk melanjutkan gagasan awal membangun dari desa ini bisa memberikan dampak yang signifikan di dalam pencapaian program unggulan kami secara keseluruhan, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat untuk Kabupaten Poso yang maju, tangguh dan terdepan di Sulawesi Tengah bisa kita capai bersama. Tentunya kami sangat meyakini bahwa kami pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendirian tanpa kami bekerja sama dengan pemerintah kecamatan, terlebih khusus dengan pemerintah daerah, pemerintah desa. Untuk itu sekali lagi apresiasi saya kepada seluruh para kepala desa dan jajarannya yang sudah sangat proaktif dalam menangkap dan bersinergi berkolaborasi dengan kami pemerintah daerah teristimewa sudah menyelaraskan ya RPJMD dan RPJM desa, juga menyelaraskan APBD dan APBD desa itu ya, sehingga program dari desa sampai ke kabupaten bisa kita selaraskan, bisa saling memperkuat, bisa saling menunjang gitu ya. Ini hal yang harus kita yakini bersama. Karena tentu saja kami berkeyakinan dengan kita membangun bersama, kita akan sejahtera bersama di bumi Sintu Umaroso Kabupaten yang kita cintai bersama ini. Kami juga berharap dukungan doa dari para tokoh-tokoh agama yang hadir pada hari ini serta seluruh elemen masyarakat agar apa yang kita cita-citakan bersama dapat terwujud. Tentu saja ada banyak hal yang sedang juga kami perjuangkan Bapak Ibu, ya, bolak-balik kami ke Jakarta untuk memperjuangkan beberapa program-program yang tentu saja memerlukan kegigihan ya dari kami pemerintah daerah untuk melakukan ini. Ya, ke depan juga kami memiliki perencanaan untuk membangun rumah sakit baru, ya, RSUD baru yang ada di Kabupaten Poso, dan saya memohon doa dari Bapak Ibu semua. Karena membangun RSUD baru ini bukan hal yang mudah, gitu ya. Dulu saya 2 periode menjadi anggota DPR RI, duduk di Komisi 9. Komisi 9 ini yang khusus mengurusi Kementerian Kesehatan yang bermitra dengan mengurus rumah sakit dan dinas kesehatan. 2 kali saya menjadi anggota DPR RI dengan 2 menteri yang berbeda. Susah sekali Bapak Ibu saya pada saat itu meminta untuk dilakukan pembangunan rumah sakit baru. Tidak pernah diberi izin. Kenapa? Karena keterbatasan dana yang ada pada saat itu. Gitu ya. Nah, tetapi saya bersyukur tahun lalu tiba-tiba waktu pada saat saya ingin melakukan pengembangan perencanaan rumah sakit Poso, mengajukan kepada Kementerian Kesehatan, karena saya tahu tidak bisa lagi saya minta untuk dipindahkan atau dibangun rumah sakit baru, gitu ya. Jadi saya hanya ingin melakukan pengembangan, sehingga kalau yang sudah pernah berobat di rumah sakit pasti tahu bagaimana keadaan RSUD kita, gitu ya. Harus segera kita perbaiki. Nah, kemudian tiba-tiba saya mendapat tawaran dari kementerian, kalau Ibu mau, ayo cepat, segera bergegas, gitu ya, untuk bangun rumah sakit baru. Karena pada saat saya lapor ke sana mereka lihat rumah sakit kita memang sudah harus segera dipindahkan. Karena apa? Sudah tidak memenuhi persyaratan standar medis yang ada. Karena sudah dibangun dari tahun 1920-an. Bayangkan Bapak Ibu ya rumah sakitnya. Sudah dari tahun 20-an rumah sakit kita itu. Dan sekarang pun kalau saya minta bantuan ke pusat, sudah tidak bisa lagi ditambahkan bantuan ke situ. Kenapa? Sudah tidak ada lahan. Sudah tidak ada ruang lagi untuk ditambah bantuan apapun. Saya mau minta untuk cuci darah tidak bisa, karena tidak ada lahan lagi. Minta bantuan alat-alat yang bagus tidak bisa, karena sudah tidak memenuhi lagi persyaratan yang ada. Nah, sehingga saya mohon doa dari kita semua. Saya yakin, ya, saya percaya dengan doa dari kita semua, hal-hal yang selama ini secara manusia kami pikir mustahil, tidak mungkin bisa terjadi. Ya, saya yakin dengan terobosan doa dari kita semua dan usaha yang gigih dari pemerintah daerah, ya, kami berjuang dengan sangat keras bersama seluruh OPD yang ada untuk kami bisa mewujudkan, mudah-mudahan ya, tahun depan paling lambat di 2024 kita sudah melakukan ini. Saya juga hadir di sini anggota dewan kita. Saya meminta juga nanti dukungan dari para anggota DPRD kita supaya bisa mendukung ini nanti di DPRD. Karena apa? Rumah sakit ini harus kita persiapkan untuk masyarakat kita, gitu ya.
harus kita persiapkan standar pelayanan yang baik untuk masyarakat kita, fasilitas pelayanan yang baik untuk masyarakat, ya, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang takut ke rumah sakit. Dibilang kalau torang ke rumah sakit malah cuma tambah sakit. Ada yang pernah dengan ketus bilang begitu ke saya, Bapak Ibu. Ibu, torang ini kalau ibu paksa, apalagi waktu COVID, ke rumah sakit, cuma mau pergi mati percuma kami, begitu ya. Ibu, kalau kami sakit masuk rumah sakit tambah sakit. Miris hati saya mendengar hal seperti ini, gitu ya. Sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat kami dengar dan kami berjuang sekuat tenaga kami agar hal ini bisa terwujud di waktu yang dekat. Dan kesempatan ini mungkin tidak datang 2 atau 3 kali ke depan, Bapak Ibu. Kesempatan kami yang ditawarkan dari Kementerian Kesehatan mungkin hanya datang di tahun ini. Tidak tahu tahun-tahun berikutnya berubah lagi ya kebijakan mereka untuk tidak lagi mengizinkan pembuatan rumah sakit baru. Sehingga kami secara cepat harus mengambil kesempatan ini untuk mengurus secepatnya agar momennya tidak lewat. Demikian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf agak panjang ini sapaan kami pada saat bertemu dengan masyarakat, tetapi ini sebagai bentuk kerinduan kami, gitu ya, dan kesyukuran kami bisa bertemu dengan masyarakat yang ada di tempat ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, seraya memohon kasih Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Selasa 28 Juni 2022, program kegiatan Bunga Desa di Desa Bakti Agung, Kecamatan Poso Pesisir Utara, saya buka dengan resmi. Sekian dan terima kasih, salam hormat kami untuk kita semua. Dengan kerendahan hati, kami juga memohon maaf apabila nanti ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan kami hari ini. Tentu saja dengan kerendahan hati kami siap memperbaiki pelayanan kami ke depan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Poso. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Hue madonco kita pura-pura.